Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurul Ramadhani, NIM 2011270011, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 6A, mata kuliah Metode Penelitian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil UTS saya. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah penelitian ilmiah. Langkah pertama, unsur masalah membuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis memulai karya tulis ilmiah. Rumusan hipotetis membuat pertanyaan singkat yang disebut dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian, mencangkup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari pembuatan hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen dan suatu salah tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mencegah atau menyarankan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Yang kelima, analisis data adalah suatu proses yang melakukan hal seperti pemeriksaan kebersihan. Yang keenam, menarik kesimpulan dimaksud untuk menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Yang terakhir, laporan hasil penelitian adalah suatu dokumen ditulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penelitian, metode penulis dan sistematis tertentu dengan bahasa logos. Lanjut pertanyaan yang kedua, jelaskan hakikat dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenang dan fenomena dalam masalah informatik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saatnya harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Lanjut pertanyaan yang ketiga, jelaskan hakikat kajian teori dan komponen kajian teori. Kajian teori ataupun landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga refleksi tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian, sebab hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Pertanyaan yang keempat, buatlah satu judul penelitian kuantitatif. Judul penelitian mengembangkan bahan ajaran metode pendidikan dengan ADDF model di sekolah SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah bahan ajaran metode penelitian mengembangkan pendidikan dengan ADDF model? Yang kedua, bagaimana pengembangan bahan ajaran metode pendidikan dengan ADDF model? Tujuan penelitian. Yang pertama, langkah-langkah mengembangkan bahan ajaran metode penelitian dengan model ADDE. Yang kedua, hasil ujian coba bahan ajaran metode penelitian mengembangkan pendidikan. Hipotesis penelitian. Mengembangkan bahan ajaran metode pendidikan berhubungan dengan ADDE model yang merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematis. Pertanyaan yang kelima, buatlah satu judul penelitian kuantitatif. Judul penelitian, strategi sekolah dalam penguat pendidikan karakter bagi siswa dengan
memaksimalkan peran orang tua di SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Rumusan masalah, apakah peran orang tua dapat memaksimalkan penguatan kriteria dalam mewujudkan pendidikan kriteria bagi siswa? Yang kedua, bagaimana memiliki pendidik yang memiliki jiwa pendidikan yang mempunyai kriteria bagi siswanya. Yang ketiga, apakah peran penting orang tua dalam membina kriteria anak dalam sekolah? Tujuan masalah. Yang pertama, apa saja tujuan dari manfaat pendidikan kriteria? Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam pendidikan kriteria? Yang ketiga, jelas apa yang dimaksud dengan sekolah dan berkriteria. Yang keempat, strategi pendidikan seperti apa yang dapat meningkatkan kriteria siswa. Yang kelima, metode apa saja yang digunakan dalam mempelajari berbasis kriteria. Itulah hasil UTS. Itulah hasil UTS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.